Demi Allah, bukanlah kefakiran ataupun kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, kata Rasulullah. Akan tetapi justru aku khawatir kalau kemewahan dunia yang kalian dapatkan sebagaimana telah diberikan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian bergelimang dalam kemewahan itu sehingga binasa, sebagaimana mereka di masa lalu bergelimang dan binasa pula. Ujian dan cobaan itu selalu dibahas terkait susah, miskin, sukar, penyakit. Allah menjawab dalam surat Al-Anbiya ayat 35, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan kepada kamu, maka kepada kamilah kamu kembali. Jadi ujian itu bukan hanya keburukan saja, tapi kebaikan juga. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haditsil qudsi, yaqulu Allahu ta'ala lil malaikah intaliqu ila 'abdi fasabbu 'alaihi al-bala'i sabba fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas terucap dari lisan karena atas kudroh, irodah serta inayahnya Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kemampuan untuk kita semua senantiasa berkumpul berthalabul ilmi. Alhamdulillah sekarang rada lega Bu, rada terima ketika MC bilang Bapak Ustadz. Ya nggak apa-apa lah, ada bapaknya ya Bu ya, beneran sudah di Bapak ya Bu ya. Bang Yin sih Bu. Sekarang udah jadi bapak, alhamdulillah. Allah menitipkan amanah yang luar biasa besar terhadap kehidupan saya, yaitu seorang anak laki-laki yang hampir tiap hari. Ini sedikit curhat dulu, nggak apa-apa ya Bu ya. Jadi HPL istri saya waktu itu tuh tanggal 25 Juni Bu. 25 Juni, kondisi saya masih di Cirebon dari tanggal awal Juni. Setelah itu, oh yaudah masih jauh ya, saya pikir tanggal 25 Juni. Tanggal 15 Juni, 14 Juni bertepatan saya ada kerjaan di Cirebon. Tanggal 15 berencana ke Bandung untuk menunggu persiapan lahiran. Saya berangkat subuh dari Cirebon tanggal 15 Juni Bu. Jalan ya, naik motor ke Bandung dari Cirebon. Setelah itu pikiran saya masih jauh bahwa anak saya akan lahir tanggal 20 lah ya Bu ya. Kalau HPL kan nggak selalu pasti ya. Tanggal 20 lah paling lahirannya, 5 hari lagi cukup lah untuk jaga-jaga. Akhirnya saya berangkat di perjalanan, tiba-tiba mertua saya telepon, di mana, tapi kondisi saya di jalan. Setelah saya istirahat di dekat Bandung, sudah sampai di Kabupaten Bandung. Jangan pulang dulu ke rumah, kita ngopi dulu. Saya bertanya-tanya, ngopi ngapain ya, kemana? Oh ya udah, saya oke aja ya. Oke Bu, Sherlock aja. Di Sherlock sama mamah saya yang di Bandung, mertua. Saya ikutin jalannya. Ini nggak ada kafe-kafenya acan, kata saya itu bangunannya, malah ke pemukiman. Pas berhenti parkir, mertua saya sudah ada di depan dan tertulis ada bidan. Itu jauh Bu, bahwa anak saya akan lahir pada hari itu. Oh kemarin bilang mau periksa katanya. Terus akhirnya saya spontan nanya, assalamualaikum, salim. Udah periksanya si Neng mah. Periksa naon cenah? Eta tos borojo. Ngahulang Bu, tahu ngahulang Bu? Bengong saya Bu, di depan bidan, di depan ruangan bidan saya bengong. Lahiran masih jauh, saya nggak kepikiran bahwa anak saya akan lahir pada hari itu. Jadi ternyata bertepatan 5 menit setelah anak saya berhasil keluar dari perut ibunya, saya datang. Pas ditanya istri, kamu deg-degan nggak punya anak? Enggak, saya bilang. Mau lahiran deg-degan nggak? Enggak, saya itu lebih takut nih anak bakal jadi apa ke depannya Bu.
karena saya akan berhadapan dengan Allah langsung, berarti Bu, yang di bawah saya ada keluarga saya, istri saya dan juga anak saya nantinya. Saya berarti harus sudah jadi uswah, menjadi hakim di keluarga, ya, menjadi contoh dan juga pemutus suatu keputusan dalam keluarga. Itu kan nggak mudah Bu sebetulnya, perlu pertimbangan yang banyak, ya. Makanya seumur saya aja masih aneh, kebayang wong tua ibu atau ibu bengian umur pira Bu? Berapa Bu? 23, masih terlalu rada tua Bu. Bahkan kemarin ada yang orang-orang desa gitu Ibu ya, 14 tahun udah nikah Ibu ya, SMP SD lulus. Jadi SD lulus tuh pilihannya udah nikah gitu zaman dulu gitu ya. Maka nggak kebayang gitu bagaimana persiapan mental mereka dan sebagainya. Tapi ini jadi pelajaran penting bagi saya selaku laki-laki. Allah titipkan di bahu saya sebuah kepemimpinan untuk memimpin rumah tangga, untuk istri saya baik pun untuk anak saya yang hari ini sudah masuk 4 bulan, alhamdulillah menuju 4 bulan Bu. Beratnya wis 6 kilo 2 ons. Wah, gemuk udah jadi Bu ya. Sedikit pelajaran hidup bahwasanya memang kita ini perlu bekal. Sejauh-jauhnya saya mas santren 8 tahun, kalau ditemuin teknis ujian dan cobaan di depan mata mah kadang suka ada blongnya juga Bu. Suka nggak kepikir Allah tuh pernah bilang gini, Rasul tuh pernah bilang begitu. Itu tuh yang 8 tahun pesantren gitu Bu ya. Paham Bu ya? Saya 8 tahun pesantren, kalau menemui ujian kadang nggak serta-merta muncul dalil gitu, enggak gitu juga Bu. Saya juga manusia, anak hedre, anak bingung tapi seenggaknya hal dasar yang pasti selalu ingat, zikir kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah, memuji Allah ya, untuk memondasikan ketika kita mengalami ujian dan cobaan. Maka tentu Allah itu mengirimkan ujian dan cobaan kepada manusia tiada lain dan tiada bukan memiliki maksud. Bu, ujiannya akeh beli miskin Bu. 10.000 di tangan istri yang tepat sekian sih Bu. Oh iya, Ibu nonton TikTok berarti. 10.000 di tangan yang tepat ya Bu ya. Bisa jadi endok ceplok, endok dadar, endok rebus, endok gabe ya Bu ya. Jadi telur nasi lengko 2 bungkus, luar biasa. Maka tentu dasar dari Allah menitipkan sebuah ujian dan cobaan tidak serta-merta membuat kita rugi. Seperti yang tadi kami sampaikan, saya sampaikan dalam hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang memang ucapannya langsung dari Allah. Yaqulullahu ta'ala lil malaikah, Allah berkata kepada malaikat, intaliqu ila abdi fasabbu alaihil bala'u sabban fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Allah berfirman kepada malaikatnya, pergilah kepada hambaku, lalu timpakanlah bermacam-macam ujian kepadanya, karena aku mau mendengar suaranya. Hampir tiap hari, hampir setiap detik dan setiap saat ujian tuh macam-macam Bu. Ujian sing bocah, ujian dari bapak, ya, dari suami, dari orang tua, dari keluarga, lingkungan tetangga. Tiada henti-hentinya ini menghiasi kehidupan kita. Kadang yang diem aja kena imbasnya, apalagi yang ikutan. Itu ujian bermacam-macam. Tapi apa dasar inti dari semua ujian yang Allah titipkan kepada kita? Allah ingin mendengar suara kita. Itu yang harus kita tahu dulu Bu. Puncak-puncaknya ketika kita mensalah persepsikan ujian itu datang kepada kita, kitanya jadi bertanya, kenapa kudu kita? Kenapa harus saya? Kenapa ini diturunkannya kepada saya? Sering apa sering? Yang punya mobil, yang punya toko, padahal nggak sholat ya, padahal nggak sodakoh ya, Islam aja enggak, tapi sugih. Saya ngaji, saya sholat, nah itu dia, ya banyak, ya akhirnya diungkit-ungkit, yang pada akhirnya tanpa disadari menyalahkan Allah. Kenapa harus saya? Ini yang perlu kita sadari, bahwa Allah itu ingin mendengar suara hambanya. Kadang kita yang merasa sudah sholat saja, nah ini dia Bu pelajaran pentingnya dari tadi perkataan tadi. Padahal saya sholat, padahal saya ngaji. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin.
Apa manusia mengira bahwa ketika kita mengucapkan kita ini udah beriman, terus kita nggak diuji gitu? Kata Allah gitu. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kamu, sebelum mereka, sebelum manusia, dan benar-benar Allah mengetahui orang yang benar dan mana orang yang dusta. Ibu nanti perhatikan boleh Bu di kajian ustadz siapapun, beberapa ayat dan beberapa hadis, kalau Allah ingin menceritakan suatu kejadian yang berkaitan dengan fenomena kehidupan, itu disandarkannya kepada orang-orang sebelum kamu, min qablikum, min qablihim. Jadi sandarinnya aku, maksud Allah gini mau bilang, semua yang terjadi dalam hidup kita itu contohnya wis ana, contohnya sudah ada di orang-orang sebelum kita. Siapa aja Bu? Sahabat, tabiut tabiin, ya tabiin, dan seterusnya. Ya, jadi contoh-contoh atau prototipe itu sudah dihadirkan oleh Allah. Jadi kalau di film mah Bu, Allah tuh produser yang punya filmnya, ya, dan juga sutradara yang mengatur alur ceritanya. Kita ini apa Bu? Pemain, aktor, aktris. Filmnya tuh udah berjalan dari kapan tahun, ribuan tahun lalu. Ya, adegannya itu aja. Neng RCTI ke apakah Arya Saloka kah? Mas Aris teh siapa ya? Mas Al ya, Mas Al kok. Mas Al karo Andi. Apal bae Bu. Bu, ada anaknya Imran tahu nggak Bu? Anaknya Imran tahu nggak Bu? Yang diceritakan dalam Al-Quran? Nggak tahu ya Bu ya? Ada Andin karo Mas Al sih nggak tahu ya Bu. Ya Andin sama Mas Al. Kita ibaratkan film itulah, namanya judul filmnya apa Bu? Ikatan Cinta. Contohnya film Ikatan Cinta Bu. Ikatan Cinta itu filmnya sudah dari ribuan tahun yang lalu. Ceritanya begitu-begitu itu ya. Ya. Nanti part 2, part 3, part 4 sampai part 1000 yang berganti ceritanya apa aktornya? Aktornya. Kitanya aja yang berganti Bu. Mati, meninggal, lahir. Nanti terjadi lagi Bu, keder duit, keder keluarga, keder rabi gitu ya Bu ya. Keder tetangga dan sebagainya. Masalahnya seputar itu dan semua contohnya sudah Allah sediakan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi harusnya nih Bu, kalau berdasarkan logika, hidup tuh makin hari makin susah apa makin mudah Bu? Harusnya sih makin, tapi kerasanya makin. Jadi yang salah tuh hidup kita apa Allah Bu? Ya gitu Bu ya. Jadi gampangnya Allah sudah menggambarkan sebagai sutradara semua dialog antara kita dengan manusia itu dalam Al-Quran dan hadis. Kari di apa Bu? Tinggal diapain? Tinggal dibuka, tinggal dibaca. Jadi dalam ilmu psikologi, kebingungan dan kekederan itu Bu dikarenakan ketidaktahuan. Nggak punya uang, ada hutang. Bingung nggak Bu? Karena iya, tidak tahu bayar dari mana. Nah, gampangnya gitu Bu. Ya, ujian manusia juga sama. Ketika kita tidak tahu menghadapinya, sama halnya ketika kita punya hutang beli duit gitu. Gimana bayarnya? Ya Roma Ira maju Bu, gali lubang tutup lubang ya Bu ya. Nah, ya jadi gampangnya gitu Bu. Membuka Al-Quran dan hadis adalah satu kuncian hidup agar kita membuka ketidaktahuan kita. Setidak-tidaknya tenang dalam menghadapi ujian. Biarpun tidak tahu secara realistis, secara realita bagaimana teknis menghadapinya. Yang paling penting dalam kehidupan dunia ketika bingung adalah satu Bu, yakin Allah pasti membantu. Poin ini, yakin Allah pasti membantu, sering diucapkan oleh siapapun, wong tua, guru. Tapi ini adalah perkataan yang sangat amat penting kalau kita tidak terapkan di kehidupan sehari-hari Bu. Bapak tiba-tiba ngediemin ibu, nyewoting anak gitu ya Bu ya, dan sebagainya lah. Itu kan membuat kita risau, resah, gelisah, gunah gulana. Ketika bingung demikian, maka keyakinan yang perlu dibangun adalah Allah pasti membantu. Karena ujian itu didatangkan untuk apa tadi Bu yang pertama? Untuk Allah agar mendengar suara kita. Ngaduin ning siapa? Kalau zaman sekarang ada dua ngadu tuh Bu. Allah dihilangkan malah status
karena tetangga. Dua itu Bu sekarang. Jadi output pilihannya ketika seorang hamba bingung. Maka ini yang harus perlu sama-sama kita perbaiki, bahwa Allah itu menyediakan diri untuk mendengarkan curhat kita. Gitu ya Bu ya. Jadi status dan tetangga itu bukan pilihan yang baik gitu sebetulnya, malah memperbesar masalah. Apalagi perempuan ini punya psikologis karena berdasarkan emosional, hatinya saling nyangkut Bu. Biarpun nggak tahu masalah temennya gitu Bu ya, nggak kenal orang yang disebutin siapa, mau ku aja kita ning tempat sayur ku ya, masa kita nakon beli dijawab Kang di oh anaknya Bu itu tah aja. Iya emang dari dulu tuh, wow jadi panjang Bu. Padahal yang punya masalah satu orang, cerita nyambung maning, terungkitnya jadi banyak. Jadi Allah itu memberikan ujian karena Allah ingin mendengarkan suara hambanya. Poin kedua adalah ketika kita merasa bahwa kita sudah sholat, sudah ngaji, sudah sodako, sudah baik sama suami, sudah mendidik anak dengan baik, sudah nyuruh sholat, sudah bangunin subuh sekalipun, tapi semuanya memberikan timbal balik yang tidak sesuai dengan keinginan hati, kata Allah, apakah kamu ngira kalau kita sudah bilang beriman, Allah tidak akan menguji? Ya tentu tidak. Allah akan sesuaikan antara ujian dan juga keimanan kita. Anak SD, masa iya Bu kelas 1 dikasih ujian kelas 6? Nggak mungkin kan Bu. Anak kelas 1 pasti ujian kelas 1, naik kelas 2 ujiannya kelas 2, kelas 3 berikutnya terus sampai kuliah dan pendidikan selanjutnya, sampai ke S3 nya. Jadi artinya apa Bu? Mampu nggak kita menghadapi masalah dan ujian yang kita hadapi sebetulnya? Mampu nggak? Allah nitipin ujian terus kita menghadapinya, sebetulnya mampu nggak? Mampu atau enggak? Mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang manusia atau hamba illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuan. Ari wus'aha itu berasal dari kata wus'un. Terus kenapa terus saya sekarang bingung, nggak tahu jawaban dan sebagainya? Ya tadi balik lagi, kita bingung dan tidak tahu cara menghadapi itu karena ketidaktahuan. Pertanyaannya, kitanya nyari tahu atau frustasi? Itu aja Bu. Kitanya nyari tahu apa nangis doang? Kita nyari tahu atau ngaduin status? Nyari tahu atau cerita ke tetangga? Jadi tidak serta-merta kita mengatakan saya tuh udah ngaji, udah sholat, udah segalanya ibadah, tapi nggak diuji, tentu salah yang begitu ya.